يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dolalatin finnar. Masya Allah, banyak yang hafal ya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, terutama kepada bapak-bapak senior ya. Marilah kita semua mensyukuri, bersyukur kepada Zat yang telah menciptakan kita, sekaligus yang telah memberikan berbagai macam kenikmatannya yang sungguh begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada para hambanya. Terkhusus kita yang berada di dalam Masjid Al-Islam, Masjid Al-Islam ya, yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana tatkala seseorang itu berusaha, seandainya seorang itu berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tak akan sanggup untuk menghitungnya. Hal ini memang sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallah apa? La tuhsuha. Dan jika seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tak akan sanggup untuk menghitungnya. Nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita bisa bernapas dengan baik, nikmat kita berjalan. Ini semuanya adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang kita berikan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana di luar sana sebagian orang tak bisa melihat, sebagian orang tak bisa mendengar. Bisa mendengar, ada sebagian orang bisa mendengar, tapi pakai alat bantuan. Alatnya beli pula. Sebagian orang bernapas dengan alat bantuan. Sebagian orang berjalan dengan pakai tongkat. Dan Masya Allah, ana perhatikan kita semua diberikan kenikmatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat pantas, sangat patut bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar
adalah kita beragama di atas agama Islam. Yang mana seandainya seorang itu beragama selain Islam, kemudian dia wafat di atas agama tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti, yang insya Allah nanti kita sebutkan dalilnya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan, pada malam hari ini kita akan melanjutkan daripada pembahasan yang menarik bagi seorang muslim muslimah mengenai adabnya, yaitu Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Jadi kita akan membahas Kitabul Jami' min Bulughil Maram, karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Yaitu beliau di sini rahimahullah mengatakan, wasyari'atul 'azimatul kamilatul islamiyyatu ja'at bid-da'wati ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal wat tahziri min safasifil akhlaq wa sayyi'il a'mal fi jami'il ahwal fi rijal wan nisa wal jinni wal insi wal aghniya'i wal fuqara'i wa ru'asa'i wal mar'usin. Baik. Wa syari'atul 'azimatul kamilatul islamiyyatu, dan syariat yang agung, syariat yang sempurna, yaitu syariat Islam. Ada dua poin yang perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bahwasanya tidak ada agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Rabb kita selain daripada agama Islam. Artinya seandainya seseorang itu mencari agama selain Islam, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan, coba kita baca dan kita renungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Nah, yang jadi muskilah, yang jadi permasalahan, banyak daripada kaum muslimin yang tidak membaca Al-Qur'an, apalagi memahami arti Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima, yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Artinya selain Islam tak diterima oleh Allah, tak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita lahir dari kecil itu sudah Islam sampai saat ini. Dan semoga kita istiqamah wafat di atas agama Islam. Amin. Kemudian tatkala seseorang, ada orang yang mencari agama Islam, qaddarullah, dia memeluk selain agama Islam dan wafat di atas agama selain Islam, maka di akhirat dia termasuk orang-orang yang khasirin, orang-orang yang merugi, dan agama tersebut Allah tak akan terima. Coba kita baca lagi firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina," dan siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan pernah diterima darinya. Tak akan pernah diterimanya selamanya. Jadi tidak perlu lagi kita mencari agama selain agama yang kita pegang saat ini. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Poin yang pertama yaitu
Agama diterima oleh Allah, yang diridhai Allah hanyalah Islam. Kalau memang kita benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada kitab Allah, Al-Quran, tak akan ragu sedikit pun bahwasanya agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Baik, poin yang kedua, bahwasanya syariat Islam, ajaran-ajaran agama Islam itu sudah sempurna. Maksudnya apa? Tak butuh lagi tambah-tambahan, tak butuh lagi apalagi dikurangi. Sudah sempurna. Seandainya seseorang itu mengambil spidolnya, mengambil papan tulisnya, atau buku atau pena bisa juga, yaitu dia menggambar bulat, ya, digambar bulat, sempurna bulatannya, bahkan pakai mistar, sempurna. Kalau ada orang yang menggambar garis daripada telah dibulati tersebut, maka tak sempurna lagi bulatannya, apalagi garisnya dihapus. Yang pada intinya syariat Islam, ajaran Islam itu sudah sempurna, tinggal copy paste, itu saja. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama atas kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan nikmatku telah aku cukupkan. Wa raditu lakumul Islam madina, dan saya telah ridho agama Islam sebagai agama kalian. Berkatalah Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, bahwasanya beliau mengatakan, kita tidak membutuhkan lagi agama selain agama Islam. Tidak membutuhkan lagi nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang beliau adalah wa khatamun nabiyyin, penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tak ada nabi setelah saya. Dan kita tidak membutuhkan lagi syariat-syariat selain syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya seandainya seorang mengamalkan sesuatu amalan yang tidak sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW, perintah Nabi Muhammad SAW, maka amalan tersebut mardud, amalan tersebut tertolak. Hal ini Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya yang mulia, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perkaranya dari kami, yang tak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Amruna di sini fi mas'alatid din, dalam masalah agama, bukan masalah dunia. Ada orang mengatakan kepada anak, berarti kalau semuanya harus mencontoh cara Nabi, berkendaraan pakai unta saja, tak perlu pakai lampu, tak perlu pakai kipas. Saya katakan itu semua perkara dunia. Yang jadi permasalahan yang tidak diterima itu adalah perkara agama. Jadi tinggal umat Islam mau belajar atau tidak, mau mengamalkannya atau tidak, itu saja. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dialog antara Yahudi yang menakjubkan, antara Yahudi dan salah seorang sahabat.
Seorang Yahudi mengatakan, qala al-yahud ila Salman. Berkata seorang Yahudi ini kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ata. Yahudi mengatakan kepada Salman, "Ya Salman, nabi kalian itu telah mengajarkan segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan di dalam agama Islam." Kata seorang Yahudi tadi. Kepada siapa? Kepada Salman. Qala Salman mengatakan, "Ajil, tentu. Laqad nahana an nastaqbilal qibla li ghaitin aw baulin wa an nastanjiya bil yamin wa an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjar wa an nastanjiya bi raji'in aw azmin." Kata Salman, benar, sungguh nabi kami telah melarang kami tatkala buang air besar dan buang air kecil itu menghadap ke arah kiblat dan juga membelakanginya. Nabi kami juga melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan. Nabi kami juga melarang kami beristinja kurang dari 3 batu. Nabi juga melarang kami beristinja dengan kotoran dan tulang. Jadi hal yang mungkin dianggap kecil saja itu sudah diajarkan di dalam agama Islam, apalagi lebih daripada itu. Sekali lagi yang jadi permasalahan, banyak umat Islam yang tidak sadar untuk menuntut ilmu agamanya sendiri. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Jadi segala sesuatu kebaikan-kebaikan sehingga kita melakukannya, dan segala sesuatu keburukan-keburukan sehingga kita bisa menjauhinya, itu sudah dijelaskan di dalam agama Islam. Apa saja yang dapat mengantarkan seseorang itu kepada surga Allah, itu sudah dijelaskan dalam Islam. Dan apa saja yang kira-kiranya dapat menjauhkan seseorang itu dari neraka Allah, na'udzubillahi summa na'udzubillah, itu sudah dijelaskan di dalam agama Islam. Apa kata Nabi Muhammad SAW tentang ini? Yaitu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un", tidak ada sesuatu pun yang tersisa, sedikit pun yang tertinggal, yuqarribu minal jannah, yang dapat mendekatkan seseorang itu kepada surga Allah, wa yubaidu minan nar, dan juga menjauhkan orang itu dari neraka Allah, illa wa qad buyyina lakum, kecuali telah saya jelaskan semuanya. Tinggal apa sajanya itu tinggal kita pelajari. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, kita lanjutkan. Ja'at bid-da'wati ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Agama Islam, syariat Islam mengajak kepada akhlak yang mulia dan amalan-amalan yang baik. Apa saja akhlak-akhlak mulia tersebut? Nah, ini soal pertanyaan ya. Apa saja akhlak-akhlak yang mulia tersebut? Ihsan. Apa San? Baik, yang pertama, bahwasanya agama Islam itu memerintahkan untuk jujur. Memerintahkan untuk jujur.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang jujur. Begitu juga Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya yang mulia, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Berlaku jujurlah kalian, berkata jujurlah kalian. Sesungguhnya jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Kemudian juga yang kedua, Islam itu memerintahkan untuk amanah. Jika diberi tugas, amanah. Jika jatuh tempo bayar hutang, janji tanggal 1 bulan 2, maka amanah. Jika sudah perjanjian masuk kerja jam sekian, masuknya jam sekian itu. Dan amanah-amanah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanas ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi kita amanah. Kemudian Islam juga mengajak atau memerintahkan untuk sabar. Ada berapa macam sabar itu? Kira-kira. Apakah hanya terjatuh main bola, berdarah, sabar? Atau ada yang lain? Kayak gitu ya. Kadang-kadang mancing orang ngantuk itu seperti itu. Kata Ibnu Qayyim bahwasanya sabar itu memiliki 3 macam. Yang pertama, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar terhadap takdir-takdir Allah. Makanya orang-orang yang sabar itu insyaallah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah mencontohkan kepada kita, yaitu dengan kesabarannya. Kisah yang pertama yang sangat menarik bagi kita yaitu tatkala Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat yang lainnya kumpul di masjid. Nah, seperti kita ini kumpul di masjid. Masuklah seorang laki-laki Badui. Fabala fi ta'ifatil masjid. Maka laki-laki itu kencing di sisi masjid. Kurang ajar sekali ya. Nabi kumpul sama sahabatnya, dia masuk kencing. Fazajaran nas. Maka manusia menghardiknya. Hampir saja dipukul. Tapi Nabi menyuruh untuk tidak melakukannya. Sampai laki-laki tadi selesai kencingnya. Selesai kencingnya, Nabi perintahkan para sahabat untuk mengambil air dan membersihkan bekas kencing tersebut. Dan memanggil laki-laki tersebut, "Ya fulan, ini masjid, tempat berzikir kepada Allah, tempat beribadah kepada Allah. Bukan tempat untuk buang kotoran." Maka Masya Allah, Subhanallah, orang tadi mengatakan,
Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmatilah saya dan juga si Muhammad. Wala tarham ma'ana ahadan. Dia tidak mendoakan sahabat yang lain. Dan janganlah engkau rahmati selain kami berdua. Coba lihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan perjalanan dengan para sahabat. Kemudian beliau dihadang oleh laki-laki Arab Badui lagi, orang pedalaman. Ya Muhammad. Dia langsung panggil nama. Ya Muhammad. Mungkin kalau santri baru ya. Bukan ya Ustaz, ya Muslihan, mungkin kayak gitu ya. Atau Ustaz yang lain. Ini ya Muhammad. Para sahabat yang lainnya tak ada yang manggil langsung nama seperti itu. Kalau tidak, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai utusan Allah. Tidak hanya itu. Dia mengatakan tidak hanya ya Muhammad. Apa lagi? Murli min malillahi indak. Kalau bahasa kasarnya minta duit, minta harta. Apa namanya? Malak ya. Minta harta. Berikan kepada saya harta yang Allah berikan kepadamu. Berikan kepada saya harta yang Allah berikan kepadamu. Coba. Kalau Nabi SAW mau marah, mau mukuli orang ini bahkan sampai mati, sangat bisa. Nabi tidak sendirian. Dia bersama para sahabat yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Faltafata ilaihi fadhahika. Maka Nabi melihatnya dan tersenyum. Fa'amara lahu bi'ata'in, dan memerintahkan sahabat untuk ngasih harta. Kemudian orang ini pergi. Makanya Islam tersebar karena ketinggian akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi kita Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Kemudian juga Islam itu menyuruh untuk berbakti kepada orang tua. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita membaca Al-Qur'an, maka kita akan semakin tahu, semakin paham akan keindahan-keindahan Islam. Seandainya ada yang berkata, "Oh Ustaz, fulan, dia itu korupsi, dia itu mencela, kata-katanya kotor dan akhlak yang lainnya," kita katakan yang salah bukan syariat Islam, yang salah individunya. Syariat Islamnya itu benar, tergantung orangnya mau mempelajari atau tidak, sudah tahu mau mengamalkan atau tidak, itu saja. Jadi jangan sampai gara-gara 1-2 orang yang tidak mengamalkan syariat Islam, jadi kita benci sama syariat Islam. Jangan seperti itu. Jadi yang selanjutnya, Islam menyuruh, memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi yang masih hidup, mumpung masih hidup, ya,
berbaktilah dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu." Dan Rabbmu memerintahkan kepada kalian agar kalian jangan menyembah kecuali hanya Dia. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Kemudian juga Islam memerintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian juga Islam memerintahkan untuk berkata yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna." Dan ucapkanlah, katakanlah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan seterusnya daripada ajakan-ajakan Islam kepada akhlak-akhlak yang mulia, rendah hati, pemaaf, kemudian juga menepati janji dan seterusnya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya wa tahziri min safasifil akhlaq wa sayyi'il a'mal. Dan syariat Islam itu memperingatkan daripada akhlak-akhlak yang rendah, amalan-amalan yang buruk. Jadi Islam memperingatkan daripada amalan-amalan akhlak-akhlak yang rendah dan amalan-amalan yang buruk. Apa sajakah itu? Di antaranya Islam melarang untuk dusta, melarang untuk berbohong. Ngambil makanan 5.000, dibayar 2.000. Ngomongnya cuma 2. Islam melarang dari hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk bagi orang yang melampaui batas dan juga pendusta. Begitu juga di dalam hadis yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan jangan sampai orang itu berdusta, agar orang itu menjauhi dusta. Yaitu kata Nabi Muhammad SAW, wa iyyakum bil kadzib, dan jauhilah oleh kalian kadzib. Apa kadzib? Dusta, bohong. Sudah terlanjur Ustaz melakukannya. Kembalikan haknya dan bertobat kepada Allah. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu mengantarkan kepada keburukan-keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan-keburukan itu mengantarkan kepada neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitu juga Islam melarang untuk sombong. Makanya di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, tak akan masuk surga orang yang ada kesombongan di dalam hatinya seberat biji sawi. Kesombongan itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW
batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, sudah tahu kebenaran tapi dia sudah disampaikan kebenaran tapi dia tolak, dan juga meremehkan orang lain. Sudah 1 tahun belajar, oh ini orang baru belajar. Sudah 3 tahun belajar, oh ini baru belajar. Dia remehkan seperti itu. Kemudian juga Islam melarang untuk hasad, dengki. Islam melarang fitnah, ghibah, riya. Kemudian juga tidak menepati janji, mencela, membuli, mengejek, dan akhlak-akhlak yang lainnya. Azan. Man muazin. Insyaallah sanastamir. Kita akan lanjutkan setelah azan.
Bismillah, kita lanjutkan sedikit, yaitu berikutnya kita akan memasuki yaitu hadis yang pertama. Tapi sebelumnya bahwasannya Kitabul Jami' ini ya adalah bagian belakang dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bagian belakang dari kitab Bulughul Maram, bagian belakang, yang mana secara umum yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'atan menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum pembahasannya tentang fikih, tentang taharah, tentang wudu, tentang salat, tentang puasa, tentang zakat, haji dan seterusnya. Intinya pembahasannya adalah pembahasan fikih. Nah, yang menakjubkan bagi kita di bagian belakang itu beliau menuliskan judul Kitabul Jami', kitab yang mengumpulkan, yang mana di dalamnya terdapat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas tentang adab-adab, tentang nanti ada tentang zikir, tentang doa, yang mana Jami' mengumpulkan. Beliau bagi menjadi 6 bab. Berapa bab? 6 bab. Dan setiap bab terdapat sejumlah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, apa sajakah itu? Yang pertama, babul adab. Yang pertama, babul adab. Semoga Allah memberikan kekuatan hafalan kepada kita. Yang kedua, babul birri wassilati. Bab kebaikan dan silaturahmi. Yang ketiga, babuz zuhdi wal war'i. Bab zuhud dan sifat wara'. Yang keempat, babut tarhibi min masawil akhlaq. Bab ancaman dari akhlak yang buruk. Yang ke berapa sekarang? Yang kelima, babut targhibi fi makarimil akhlaq. Yang kelima, bab motivasi daripada berakhlak yang mulia. Yang terakhir, yang keenam, babul dzikri wad du'ai. Bab zikir dan doa. Ya, bab zikir dan doa. Zaki. Nah, itu zaki. Apa saja 6 tadi? Dan atas. Ada dapat hadiah ya. Jadi ada 6 bab ya. Jadi ikatlah ilmu itu, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Baik, yang pertama babul adab. Bab tentang adab. Di sini beliau rahimahullah taala menuliskan hadis yang mulia, al-hadithul awal, hadis yang pertama. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق المسلم على المسلم 6 إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. Hadis yang pertama. Hadis ini diriwayatkan seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama aslinya? Yaitu beliau mengatakan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Nah, nanti pertanyaan juga, apakah cuma 6 atau ada yang lainnya? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu atau berjumpa dengannya, ucapkan salam. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundang, maka penuhilah atau jawablah undangan tersebut. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Apabila dia minta nasihat ya wahai fulan, maka nasihati. Wa idza atasa fahmidillah. Dan apabila dia bersin memuji Allah, alhamdulillah, hajim, alhamdulillah, fashammithu. Maka kita bertashmid, yaitu mengucapkan yarhamukallah. Perempuan yarhamukillah. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka kunjungilah, maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal, wafat, maka ikutilah jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadhihi sittun khilal min ahammil khilal min ahammil khisalil hamidah bainal muslimin wal muslim lahu ala akhihi huququn 'azimatun katsiratun lakin hazihi minha wa hadha al-'adadu la mafhuma lahu kama qala ahlul ilmi yaqulun al-'adadu la hujjata fihi wa la yuqtasaru 'alayhi wa lihadha ja'at fi an-nususi huququn ukhra katsiratun ghairu hadhihi sittah. Keenam hal ini, keenam hak ini termasuk perkara yang paling penting, termasuk akhlak terpuji yang paling penting di antara kaum muslimin. Dan seorang muslim itu atas saudaranya mempunyai hak-hak yang agung, hak-hak yang banyak. Akan tetapi 6 ini diantaranya. Dan 6 ini al-adad la mafhuma lahu. Jumlah di sini tidak bisa dijadikan patokan. Artinya hak seorang muslim atas muslim lainnya itu bukan hanya terbatas 6 saja.
Di sana ada hak-hak lain yang perlu ditunaikan. Di antaranya menutupi aibnya, di antaranya tidak boleh mencelanya, tidak boleh menipunya, dan hak-hak yang lain. Oleh karena itu, di sini dikatakan datang di dalam nas-nas dari dalil ada hak-hak yang lain yang banyak selain daripada 6 ini. Insyaallah ada di sini disebutkan 3 dalil yang akan kita bacakan. Satu dalil saja dulu. Selanjutnya insyaallah kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak pertemukan kita di pertemuan yang lain. Yaitu apa satu dalil tersebut yang mengumpulkan hak-hak seorang muslim atas muslim lainnya? Yaitu hak sesama muslim itu tercakup pada sabda Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, tak sempurna imannya, artinya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Apa-apa yang sekiranya kita suka diperlakukan baik oleh orang lain terhadap kita, maka kita perlakukan baik orang lain. Kita tak suka diperlakukan orang lain buruk, maka kita jangan perlakukan orang lain buruk. Kita suka orang lain memberikan makanan yang bagus, buah yang bagus, kita juga berikan kepada orang lain buah yang bagus. Sebagaimana kita tak suka diberikan makanan yang busuk, setengahnya busuk, setengah bagus, kita tak suka, maka jangan kita berikan buah kepada orang lain yang seperti itu. Kita suka tegur sapa oleh orang lain, disalam, ditegur, ajak ngobrol oleh orang lain, kita juga perlakukan orang lain juga seperti itu. Ini adalah hak seorang muslim atas muslim lainnya secara umum. Insyaallah kita akan bacakan hadis berikutnya dan kita akan jelaskan 6 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya daripada hadis yang telah kita bacakan. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.